Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang IT Audit. Definisi IT Audit. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Tujuan IT Audit: A. Availability atau ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat? B. Confidentiality atau kerahasiaan informasi. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi? C. Integrity. Apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat IT Audit. Jadi, manfaat IT Audit ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat pada saat implementasi atau pre-implementation review dan manfaat setelah sistem live atau post-implementation review. Untuk manfaat pada saat implementasi terbagi menjadi tiga, yaitu untuk institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Kemudian untuk mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut, dan untuk mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Kemudian untuk manfaat setelah sistem live terbagi menjadi 5, yaitu untuk yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Kemudian masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Lalu yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Yang keempat, untuk memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, yaitu untuk membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai jenis IT Audit. Jadi IT Audit ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu sistem dan aplikasi. Audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdaya guna, dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, dan output pada semua tingkat kegiatan sistem. Lalu jenis yang kedua yaitu fasilitas pemrosesan informasi. Audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah fasilitas pemrosesan terkendali untuk menjamin ketepatan waktu, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang efisien dalam keadaan normal dan buruk. Lalu jenis IT audit ketiga yaitu pengembangan sistem. Audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan objektif organisasi. Lalu jenis IT audit yang keempat yaitu arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. Lalu jenis IT audit yang kelima yaitu klien atau server, telekomunikasi, intranet, dan extranet. Audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Selanjutnya yaitu definisi audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber. Yang pertama yaitu pengamanan aset. Aset perusahaan yang terdiri dari
hardware, software, dan sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Sehingga pengamanan aset merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kedua yaitu menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Dan yang terakhir yaitu efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi dikelompokkan ke dalam dua aspek utama ke tata kelolaan IT. Yang pertama ada conformance atau kesesuaian, terdiri dari kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Lalu yang kedua ada performance atau kinerja, terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Selanjutnya ada jenis-jenis audit sistem informasi. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi uji materialitas. Lalu yang kedua ada audit operasional atau operational audit. Adalah audit terhadap aplikasi komputer yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada post-implementation audit atau audit setelah implementasi. Lalu yang kedua ada concurrent audit, yaitu audit secara bersama. Lalu yang ketiga ada concurrent audit, yaitu audit secara bersama-sama. Selanjutnya, pendekatan auditing ada 3, yaitu yang pertama auditing around komputer atau auditing sekitar komputer, yaitu di mana penggunaan komputer pada tahap proses diabaikan. Yang kedua, auditing through komputer atau auditing melalui komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Dan yang ketiga, auditing with komputer atau auditing dengan komputer, yaitu di mana input proses dan output telah menggunakan komputer. Pedoman audit sistem informasi ada beberapa poin. Yang pertama, penugasan audit sistem informasi. Yang kedua, independensi dan objektivitas auditor sistem informasi. Yang ketiga, perencanaan audit sistem informasi. Yang keempat, pelaksanaan audit sistem informasi. Yang kelima, pelaporan audit sistem informasi. Yang keenam, pemantauan tindak lanjut audit sistem informasi. Yang ketujuh, pemantauan tindak lanjut audit sistem informasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.